Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Banyak sekali orang Kristen justru salah menafsirkan Perjanjian Baru daripada Perjanjian Lama. Mengapa bisa begitu? Karena setiap kali kita melihat Perjanjian Lama, kita langsung bingung. Waktu kita membaca Perjanjian Lama, dengan sendirinya kita merasa itu aneh. Dan dengan demikian kita menyadari adanya jarak. Dan dengan demikian kita juga menyadari bahwa kita tidak boleh membaca PL, Perjanjian Lama, dengan kacamata diri kita sendiri di zaman sekarang. Kita harus melakukan sesuatu untuk mengerti Perjanjian Lama dengan benar. Kurang lebih seperti begitu. Maka dari itu, Perjanjian Lama sebenarnya lebih mudah ditafsirkan atau bahasa lainnya lebih susah untuk salah tafsir daripada Perjanjian Baru. Tapi, Perjanjian Baru dengan kalimat-kalimat yang sepertinya langsung masuk akal, langsung bisa dimengerti. Gampang untuk langsung kita buat sebagai kutipan di bordiran baju, atau stiker di belakang mobil contohnya. Seperti segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Gampang sekali menjadi semboyan, seakan-akan kita ngerti banget artinya apa. Justru itu yang menjadi gampang salah tafsir, karena kita nggak sadar sedang pakai kacamata kita sendiri. Jadi di sini kita harusnya lebih kritis, di mana kita seharusnya memakai satu kacamata yang tepat untuk menafsirkan pembacaan Alkitab kita. Dalam video kali ini kita akan mencoba melihat 1 Korintus 11 ayat 13-15 dengan pendekatan tersebut. Urusan mengenai tudung kepala dan panjang rambut, kita akan coba gali kira-kira apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Dan yang paling penting di sini adalah seberapa jauhnya cara berpikir Paulus dari cara berpikir kita hari ini. Untuk menyadari kita tidak mengerti teks itu dengan benar kalau kita tidak rela melepaskan kacamata diri kita sendiri. Mari kita baca 1 Korintus 11 ayat 2-16. Ada 3 ayat yang akan kita highlight, yaitu ayat 13 sampai yang ke-16. Ayat yang ke-13, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Ayat 14, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Ayat yang ke-15, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Ayat 16, tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian.
Yang akan jadi sorotan kita di sini adalah bahwa Paulus mau memakai alam menjadi dasar argumentasinya. Jadi menurut Paulus, apa yang alamiah adalah pria kalau berambut panjang itu merupakan kehinaan, sedangkan wanita berambut panjang itu suatu kehormatan. Waktu kita membaca ini, apa reaksi atau respon kita? Kemungkinan besar kita akan menganggukkan kepala kita. Karena kita berpikir ini masuk akal dengan kita saat ini. Apa yang Paulus bicarakan? Bahwa adalah alamiah kalau pria itu rambutnya pendek, dan bahwa alamiah juga kalau wanita berambut panjang. Kita akan ngangguk-ngangguk kepala dan merasa Paulus miriplah cara berpikirnya dengan banyak orang dekat dengan hari ini konteksnya. Konteks Paulus ternyata tidak jauh beda ya dengan konteks kita hari ini. Bahwa memang secara umum dan alamiah bahwa pria berambut pendek sementara wanita berambut panjang. Muncul permasalahan di sini bahwa kecenderungan kita kadang kita merasa konteks Paulus itu dekat dengan konteks kita saat ini. Dan dengan demikian, saat baca ayat ini kita langsung menganggukkan kepala kita. Dan sebenarnya kita tidak sadar betapa jauh apa yang Paulus bicarakan di sini dengan apa yang ada di otak kita sekarang pada konteks hari ini. Kita seharusnya jauh lebih kritis. Apa yang Paulus anggap alamiah itu jauh banget dengan apa yang kita anggap sebagai alamiah. Sebagaimana memang harus seperti itu, karena memang ada jarak 2000 tahun di antara Paulus dan kita. Di video ini saya memakai bahan artikel dari Troy Martin, seorang PhD dari Saint Xavier University. Dan ini jurnal keluar dari Jurnal Biblical Literature. Saudara-saudara yang akademis pasti tahu seberapa prestis JBL ini dalam hal biblical theology. Martin menafsirkan bagian ini bukan dengan mengasumsikan kemiripan sudut pandang kita dengan sudut pandang Paulus, tetapi dari latar belakang atau sudut pandang pada zaman tersebut, khususnya pengertian mereka mengenai fungsi dari rambut. Itulah yang menjadi dasar tentang apa yang ia katakan. Kita akan melihat teks-teks medis kuno dari zaman Yunani Romawi. Teks-teks dari Yunani itu tulisan dari orang Yunani mengenai apa itu rambut dan fungsinya apa bagi mereka. Intinya kita mau membaca Paulus bukan dari sudut pandang kita saat ini, tapi kita berusaha membaca Paulus lewat sudut pandang orang-orang perjanjian baru itu ditulis. Sebagai disclaimer, mungkin saat kita mendengar video kali ini, mungkin banyak dari kita merasa kaget, merasa hal ini aneh banget, merasa ini gila, konyol, dan sebagainya. Dan semoga di akhir pembelajaran kita, semuanya ini akan menjadi masuk akal bagi kita. Martin memulai jurnalnya dengan melihat problem utamanya di dalam pasal ini, yaitu adanya kontradiksi antara ayat 5 dan 6 versus ayatnya yang ke-15. Kalau kita melihat ayat 5 dan ayat 6, poin dasarnya adalah buat Paulus seorang wanita harus menudungi kepalanya untuk dia berdoa atau bernubuat. Lalu kita lihat di ayat yang ke-15, bila ayat sebelumnya Paulus bilang bahwa rambut wanita harus ditudungi, di ayat yang ke-15 kita lihat sekarang Paulus menyebut bahwa rambut dijadikan sebagai penudung bagi wanita. Jadi, kalau wanita diberi rambut sebagai penudung, kenapa harus ditudungi lagi? Ini adalah problem dalam bagian ini. Kalau kita mau membuat satu penafsiran yang masuk akal untuk bagian ini, maka hasil apapun yang kita dapatkan itu akan membuat kontradiksi ini akan menjadi masuk akal. Maka dari itu, Martin mencoba mencari teks-teks sejaman dengan perjanjian baru yang berbicara mengenai tudung kepala dan rambut. Dan hasil penemuannya sangat mencengangkan. Yang pertama, mari kita lihat.
adalah bahwa ternyata ini memakai dua istilah yang berbeda. Kalau kita melihat di ayat 5 dan 6, itu memakai kata atakaluptos, kata sifat. Jadi ini artinya kepala yang tidak bertudung, atau dalam ayat 6 menudungi kepalanya. Ternyata di ayat yang ke-15 menggunakan kata peribolaion atau kata benda. Jadi dari sini bisa kita lihat menggunakan dua kata yang berbeda. Waktu Martin mencari penggunaan kata atakulaptos dan peribolaion dari teks-teks pada zaman PB ditulis, dia menemukan yang sangat menarik. Salah satu teks dari Euripides, seorang pujangga Yunani, dan ia menuliskan satu drama yang salah satu tokohnya adalah Hercules. Dan menariknya dalam drama tersebut ada penggunaan kata peribolaion. Tetapi kata peribolaion ini digunakan untuk apa? Ternyata digunakan untuk mengacu pada sebuah buah zakar. Basically, kalimatnya itu adalah Hercules mengatakan, "Aku menerima peribolaionku," yang adalah tanda akil balik. Itu kira-kira terjemahan bahasa Indonesianya. Ini menarik karena memang ada di dalam terjemahan kita. Sebenarnya peribolaion itu bukan persis menunjuk langsung kepada sebuah penutup kepala. Peribolaion itu lebih merujuk kepada bahan tipis atau kain tipis yang memang dipakai biasanya untuk menutupi kepala. Masalahnya adalah ternyata di dalam orang-orang Yunani pada saat itu menggunakan pembendaharaan kata dari kain dan baju untuk merujuk kepada anggota tubuh. Ini adalah kebiasaan orang pada waktu itu. Ini tidak aneh, karena hampir sama dengan pengertian sekarang, misalkan jubah atau mantel yang merujuk pada kulit. Ternyata, kata peribolaion itu memang bisa berarti suatu lembaran baju atau lembaran kain yang biasa dipakai untuk penudung. Tapi di dalam teks Euripides ini, kata peribolaion digunakan untuk mengacu kepada buah zakar seorang pria. Lalu kita beralih ke sumber yang kedua, dari Achilles Statius. Di dalam tulisannya, peribolai kembali digunakan untuk merujuk pada buah zakar. Tapi dalam teks ini juga ditemukan kata yang mirip dengan peribolai, yaitu periblokai. Dan periblokai digunakan untuk merujuk pada rambut wanita. Teks ini sendiri merupakan puisi erotis dalam zaman tersebut yang membicarakan tentang seksualitas pria dan wanita. Dan saat membicarakan seksualitas mereka menggunakan kata-kata pengganti. Dan yang menarik sekali lagi, kata-kata penggantinya adalah: pertama, buah zakar dimetaforkan sebagai peribolaion. Tetapi yang menarik adalah rambut wanita itu juga dimetaforkan sebagai periblokai, kata yang mirip sekali dengan peribolai. Sepertinya pada bahasa Yunani atau kebiasaan orang menggunakan bahasa dalam Greko-Yunani, Greko-Roman, itu adalah hubungan antara rambut wanita. Ada hubungan antara rambut wanita dan buah zakar. Sampai sini mungkin terkesan aneh bagi kita saat ini. Martin bukan saja mengkaji teks dalam dunia drama, tetapi juga mengkaji dalam teks dalam dunia medis pada zaman tersebut. Tentu kita sudah pernah mendengar nama Hippocrates, meninggal di tahun 370 sebelum Masehi. Cukup jauh jaraknya dengan Paulus hidup. Tetapi pengaruh Hippocrates dalam dunia medis saat itu sangat besar. Hippocrates juga disebut sebagai bapak medis modern, ilmu kedokteran modern. Banyak orang mengatributkan Hippocrates di mana dia menggantikan tahayul menjadi sains. Dia masih sejaman dengan Aristotle dan sebagainya. Ketika kita mempelajari tulisan dari Hippocrates dan orang-orang sejamannya hingga ke zaman Paulus, tulisan-tulisan mengenai anggota tubuh, kita akan menemukan sesuatu yang akan menarik, yaitu mengenai rambut dan fungsinya. Yakni, yang pertama, rambut dalam bahasa Yunani katanya adalah koun. Kata koun bisa dipakai untuk rambut dan tentakel cumi. Kita tahu
dalam tentakel cumi itu kosong yang bisa dipakai untuk menghisap atau menyemburkan cairan. Ini nampaknya yang mengakibatkan orang di zaman Yunani itu berpikir rambut juga sama dengan tentakel yang dianggap di dalamnya kosong dan bisa dilalui oleh cairan. Terlihat dari kesamaan kata yang dipakai. Lalu yang kedua, faktanya rambut tumbuh paling banyak di kepala. Mengapa? Karena menurut konsepsi mereka di zaman itu adalah sperma dihasilkan di otak. Memang terdengar aneh kalau kita mendengar saat ini. Maka, kenapa rambut paling panjang di kepala? Karena di kepala atau otak adalah penghasil sperma. Dan sperma menempati rambut di dalam rambut bagian yang kosong di dalam rambut. Yang ketiga, logikanya itu sebabnya bulu di bagian alat kelamin atau pubic hair baru tumbuh ketika kita akil balik. Itu karena konsepsi mereka itu ada saluran dari otak bertumbuh sampai ke bagian kelamin. Itu sebabnya rambut yang tadinya tumbuh di kepala akhirnya tumbuh di daerah kelamin. Ini semua diambil dari tulisan-tulisan Hippocrates dan orang-orang sejamannya yang diteruskan. Ini adalah konsepsi pada zaman Greco-Roman. Dari sini mungkin kita mulai bisa sedikit mengerti tentang apa yang Paulus tulis dalam 1 Korintus 11 ayat 14 ini. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Kira-kira apa alasan dari ayat ini? Bukan karena alasan estetis seperti kita hari ini. Mungkin hari ini kita akan merasa pria akan sangat jelek kalau berambut panjang atau kurang estetis. Namun buat mereka alasan itu karena biologis, yakni apabila pria berambut panjang, maka spermanya semua itu tertahan di rambut dan tidak dapat keluar. Itulah fungsi rambut pada zaman itu. Itu juga sebabnya pria dikatakan oleh Hippocrates bahwa pria lebih banyak tumbuh bulu di tubuhnya, bukan cuma di kepala, di dada, punggung, kumis, dan sebagainya. Karena memang natur daripada pria menghasilkan dan mengeluarkan sperma. Jadi pria memang harus memproduksi lebih banyak. Itulah sebabnya tubuh pria lebih banyak rambut. Mungkin maka kita banyak melihat pria di zaman itu dengan rambut yang tidak panjang. Contohnya kita bisa melihat lukisan dari Julius Caesar yang tidak pernah digambarkan berambut panjang, alias rambutnya pendek. Konsepsi mereka terhadap pria yang berambut panjang adalah pria tersebut memiliki sperma yang tertahan di rambut yang panjang itu dan akhirnya tidak keluar, dan dengan demikian adalah mandul. Sekarang ketika kita melihat kembali konteks 1 Korintus 11 ayat 14, mungkin kita baru sadar apa yang Paulus bicarakan alamiah berbeda dengan apa yang kita pikirkan saat ini yang kita anggap alamiah. Sebaliknya, maka bagi wanita menurut Hippocrates, natur wanita bukan untuk menghasilkan dan mengeluarkan sperma. Natur dari wanita adalah menerima dan menyerap sperma. Menyerap sperma dari alat kelamin menuju rahim. Maka justru perlu rambut panjang. Karena rambut panjang ketika kosong itu dianggap memiliki kekuatan karena sifatnya vakum. Untuk menarik semakin banyak rambutnya, semakin panjang rambutnya, semakin kuat tarikan dari alat kelamin menuju rahim. Karena tarikannya dari otak. Ini memang terlihat konyol bagi kita zaman ini. Dan kita harus mengakui bahwa konsepsi sepertinya juga ada logikanya, bukan tanpa logika. Penulis lainnya yang sama zamannya, Pseudo-Posylides, mengatakan bahwa rambut panjang tidak cocok untuk pria, tetapi sangat cocok bagi wanita, khususnya wanita yang voluptuous, atau dapat terjemahkan ke dalam zaman sekarang wanita yang seksi.
Jadi selama konsepsi budaya atau medis Greko-Roman pada waktu itu adalah rambut wanita berhubungan dekat dengan alat kelamin. Selanjutnya, ada tes kesuburan ala Hippocrates dan keberatan dari Soranus. Dalam hal ini, kita menemukan hal yang menarik, yaitu Hippocrates akan mendiagnosis seorang wanita, apakah wanita tersebut fertil atau tidak fertil, subur atau tidak subur, dengan menggunakan cara memasukkan suatu benda di dalam vagina, yang biasanya benda tersebut memiliki bau tertentu atau khas. Barang tersebut akan dimasukkan ke vagina dan didiamkan 1 hari di dalam. Lalu, di hari berikutnya, Hippocrates akan mencoba mencium nafas dari wanita tersebut. Kalau bau barang yang ditaruh di dalam vagina itu muncul pada nafas dari wanita tersebut, maka wanita tersebut didiagnosis fertil, subur oleh Hippocrates. Hal itu disimpulkan oleh Hippocrates karena tidak ada penyumbatan dari saluran yang ada di vagina hingga kepala. Tetapi apabila tidak ditemukan bau dari barang yang dimasukkan ke vagina pada nafas wanita tersebut, maka wanita tersebut didiagnosis tidak fertil atau tidak subur. Hal itu dimungkinkan oleh Hippocrates adanya sumbatan dalam saluran dari vagina ke kepala. Entah di mana sumbatan itu terdapat. Ada catatan teks lagi dari Soranus. Soranus ini keberatan dengan diagnosis dari Hippocrates. Kita bisa perhatikan bagaimana Soranus tidak setuju dengan diagnosis Hippocrates. Soranus tidak setuju bukan karena dia menolak konsepsi Hippocrates yang menghubungkan rambut dengan alat kelamin. Di dalam tulisannya Soranus, kita menemukan keberatannya dengan mengatakan, Soranus mengatakan, tidak Hippocrates, gas atau bau itu bisa naik lebih cepat, lebih mudah daripada cairan. Jadi kalau kita mencium bau yang berasal dari barang yang dimasukkan ke vagina, itu berupa gas atau uap, di mana uap bisa naik dengan mudah, tidak tentu cairan bisa naik. Cairan di sini dimaksudkan adalah sperma. Jadi Soranus menolak diagnosis Hippocrates dengan mengatakan, kalaupun kamu mencium baunya, tidak tentu tidak terdapat sumbatan. Karena gas bisa naik dengan cara yang lain, yang cairan tidak dapat naik. Jadi keberatan Soranus bukan disebabkan karena menolak konsepsi Hippocrates mengenai hubungan antara rambut dengan alat kelamin, tentu justru malah mengakuinya. Konsepsi ini pun tidak beredar hanya kepada para ahli, tapi sudah menyebar kepada rakyat biasa, yang dapat kita lihat dalam teks lainnya dalam kategori drama. Teks dari Aristophanes yang menulis sebuah drama di mana tokoh Blepyrus, suami, menuduh Praxagora, istri, berzina dengan orang lain, dan Praxagora menggunakan pembelaan dirinya dengan mengatakan kepada Blepyrus, silakan Blepyrus cium mengendus kepala rambut dari Praxagora, apakah tercium bau sperma atau tidak. Dari hal ini bisa kita lihat konsepsi ini sudah mendarat pada zaman tersebut. Ini bukan konsepsi hanya pada para ahli medis pada zaman itu, tetapi juga sampai merakyat, yaitu rambut pada wanita dewasa punya pengaruh atau punya bagian atau peran yang sangat kuat dalam urusan perkelaminan. Bahwa rambut wanita dianggap sebagai alat kelamin juga. Teks berikutnya paling menarik karena teks berikut ini ditulis oleh Tertullian, seorang bapak gereja tahun 155 sampai 240 Masehi. Tadi kita tahu Hippocrates meninggal di tahun 370 sebelum Masehi. Melalui tulisan dari Tertullian, kita tahu konsepsi ini bertahan sampai Tertullian meninggal pada tahun 240 Masehi. Dan kita tahu periode Paulus berada di antaranya. Sehingga ada kemungkinan besar Paulus juga memiliki konsepsi yang sama. Tulisan Tertullian mengenai tulisan 1 Korintus 11 ayat 2-16 ini, Tertullian menambahkan aturan Paulus mengenai tudung kepala wanita itu hanya berlaku bagi wanita yang dewasa.
tidak berlaku untuk wanita yang muda atau yang belum puber. Mengapa Tertullian mengatakan seperti ini? Karena anak perempuan yang belum puber, rambutnya itu dianggap tidak berfungsi sebagai alat kelamin. Hanya ketika dia puber, di mana konsepsi pada zaman itu dimengerti sudah terbentuk saluran dari kepala sampai ke alat kelaminnya, barulah rambut wanita itu dianggap sebagai alat kelamin. Maka yang perlu ditudung kepalanya oleh Tertullian adalah wanita dewasa yang sudah puber. Ini salah satu kalimat dari Tertullian. Baiklah, dia yang tidak menggembar-gemborkan bagian bawahnya juga tidak menggembar-gemborkan bagian atasnya, atau menutupi bagian yang bawah juga menutupi bagian yang atas. Dan ini bukan berbicara mengenai vagina atau buah dada, karena ini konteksnya mengenai rambut yang di bawah dan rambut yang di atas. Karena konsepsi ini masih berlaku hingga zaman Tertullian. Lalu kita kembali ke Paulus. Kita dapat mengatakan 1 Korintus 11 ayat 15. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi peribolaion, di mana tadi sudah dibahas. Kata peribolaion ini merujuk kepada buah zakar pria dan bukan penudung kepala. Urusan penudung kepala bisa kita lihat di ayat 5 dan ayat 6, bahwa wanita harus menudungi kepalanya. Tetapi ayat yang ke-15 bukan berbicara mengenai tudung kepala. Ini salah mengerti makna dari kata yang dipakai. Peribolaion adalah cara halus untuk merujuk kepada buah zakar pria. Maka dapat kita mengerti bahwa bagi Paulus, rambut wanita adalah testikel atau buah zakarnya. Tentu maksudnya bukan itu adalah buah zakar, tetapi rambut wanita adalah organ tubuh yang berfungsi paralel dengan buah zakar. Pada zaman itu, testikel bukan berfungsi sebagai penghasil sperma, karena bagi zaman itu, sperma dihasilkan di otak. Buat konsepsi zaman itu, dari Aristotle mengatakan testis itu adalah pemberat. Tujuannya adalah supaya ia menarik sperma dari otak dan dari rambut pria turun sampai ke bawah. Maka perlu pemberat. Dan rambut wanita adalah alat yang justru menarik dari bawah ke atas. Dalam konsepsi zaman itu, rambut wanita dan testicles memang berfungsi secara paralel. Yang satu memberatkan supaya turun dari atas ke bawah, yang satu lagi di atas menarik dari bawah naik ke atas. Sehingga kita dapat mengerti sekarang ayat yang ke-15, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi peribolaion. Kamu harus menudung kepalamu. Bukankah Allah mengatakan kepadamu kehinaan bagi pria kalau dia berambut panjang, karena mandul, dan kemuliaan bagi seorang wanita berambut panjang, karena itu berarti itu subur. Lalu Paulus bilang rambut diberikan kepada wanita untuk menjadi testisnya wanita tersebut, untuk menjadi buah zakar wanita tersebut. Karena ini adalah organ yang berfungsi secara paralel bagi wanita, maka dari itu diminta agar ditutup. Sehingga dengan penafsiran ini merupakan solusi dari kontradiksi ayat 5 dan 6 versus ayat yang ke-15. Lalu yang berikutnya dapat menjelaskan mengapa Paulus menggunakan argumen dari alam atau apa yang alamiah. Mengapa Paulus menggunakan kalimat pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? 1 Korintus 11 ayat 13. Karena ini merupakan satu konsepsi yang menyebar luas, sehingga merupakan teguran halus dari Paulus, di mana Paulus hendak memberitahu bahwa sebenarnya kita tahu bahwa rambut itu adalah aurat, sehingga tidak boleh diperlihatkan sesuai dengan konsepsi yang sudah kita pelajari tadi. Dan bila kita melihat ayat 5 dan 6 dan ayat yang ke-15, itu hanya berbicara dalam konteks berdoa dan bernubuat. Paulus bukan sedang mengatur mengenai baju sehari-hari wanita orang Kristen pada zaman itu.
Konteksnya sangat spesifik, hanya pada saat wanita berdoa dan bernubuat, atau dalam bahasa kita kali ini sedang dalam beribadah. Paulus tentu juga mengingat akan tradisi Yahudi dalam mengatur para imam menutupi aurat mereka ketika mereka bertugas sebagai seorang imam di hadapan Allah. Keluaran 20 ayat 26. Bahkan ada perintah dalam Keluaran 28 ayat 42 untuk menggunakan pakaian dalam untuk menutupi aurat mereka, di mana untuk menghormati Allah. Dan sekarang di zaman Perjanjian Baru, seluruh orang percaya adalah imam. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita juga bisa lihat dalam teologi Paulus yang mirip dengan Petrus. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Maka yang Paulus lakukan adalah menerjemahkan perjanjian lama kepada orang percaya pada zamannya, di mana sekarang semua orang percaya adalah imam. Maka kamu harus melakukan apa yang seyogyanya pantas dan patut bagi seorang imam ketika sedang berdoa dan bernubuat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.